Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang desain organisasi. Nah, desain organisasi adalah proses memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi dan lingkungan tertentu. Nah, desain organisasi dapat menjadi faktor kunci yang menentukan kelangsungan hidup organisasi. Kalau tidak ada organisasi, maka akan sulit sekali mengetahui siapa pimpinan, siapa yang mengordinasi, maupun siapa yang melaksanakan perintah tersebut. Nah, sini pandangan klasik ya. Sini ada Henry Cahill, terus Frederick Taylor dan Max Weber adalah menyumbang ide pandangan klasik. Di sini Max Weber menyebutkan istilah desain organisasi birokrasi yang menurutnya birokrasi merupakan desain organisasi logis, rasional, dan efisien. Sini anggota organisasi diserahkan oleh panggilan tugas atau sense of duty dan tujuan perangkat aturan yang jelas dan rasional. Dan satu perangkat aturan yang jelas dan rasional. Nah, termasuk pada organisasi birokrasi mempunyai karakteristik. Yang pertama, ada pembagian kerja yang jelas, ya spesialisasinya di mana, dan setiap posisi itu diisi oleh orang yang memang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, seperangkat aturan yang konsisten dan jelas untuk menjamin keseragaman tugas. Jadi ada peraturan atau suatu SOP ataupun apa ya, proses kerjanya jelas, aturan-aturan jelas dan konsisten agar seragam dalam mengerjakan tugas. Ini ketiga, ada hierarki dari posisi yang menciptakan rantai komando dari manajemen puncak sampai dengan karyawan paling bawah. Jadi ada level-level ataupun hierarki posisi tersebut. Kemudian yang keempat, manajer ya, menjalankan bisnis dengan cara impersonal dan menjaga jarak secara sosial antara dirinya dengan bawahannya. Yang kelima, karir dalam organisasi didasarkan pada prestasi dan keahlian. Jadi ketika karir tersebut ya, dalam organisasi tidak didasarkan pada prestasi dan keahlian, maka akan sulit. Misalnya karyawan tersebut tidak berprestasi ataupun tidak sesuai keahliannya, tapi karirnya naik, maka ini akan tidak sesuai. Kalau tidak boleh diperlakukan secara tidak adil, maka karyawan tersebut dalam suatu perusahaan harus dilakukan secara adil. Nah, di sini ada pandangan neoklasik. Ya, pandangan neoklasik sini berusaha menonjolkan sisi manusiawi organisasi. Organisasi mempunyai dua tujuan. Yang pertama, ekonomi dan kepuasan karyawan. Nah, dari sini ya pandangan tersebut sering juga disebut sebagai pandangan perilaku. Sama seperti aliran klasik sebelumnya, pandangan neoklasik berusaha mencari satu cara terbaik untuk semua situasi. Di aliran neoklasik ini berpendapat ya bahwa organisasi dapat diperbaiki dengan membuat organisasi menjadi tidak terlalu formal dan mendorong partisipasi karyawan. Jadi ada partisipasi di sana. Selanjutnya, beberapa tokoh aliran neoklasik adalah McGregor, Chris Argyris, dan Francis Bacon. Nah, di sini lanjut ya pendekatan situasional. Nah, pendekatan situasional itu percaya bahwa desain organisasi yang optimal tergantung pada faktor-faktor situasional yang relevan. Antara lain yaitu teknologi, lingkungan, ukuran yang besar kecilnya, dan siklus kehidupan organisasi. Selanjutnya, siklus kehidupan organisasi dan kebutuhan reorganisasi. Sini ada sesama makhluk hidup, organisasi tumbuh, berkembang, dan kemudian mengalami penurunan atau bahkan dapat mati. Kemudian untuk setiap tahap, ya, desain organisasi yang dibutuhkan akan berbeda.
Nah, kemudian beberapa gejala yang menunjukkan sudah saatnya reorganisasi ya dilakukan. Sudah saatnya reorganisasi dilakukan adalah informasi tidak sampai pada orang yang tepat pada waktu yang tepat, kemudian organisasi tidak dapat melakukan respon yang tepat terhadap perubahan lingkungan atau tidak dapat memperkirakan perubahan lingkungan. Jadi ketika hal-hal ini terjadi, maka ini merupakan gejala harus dilakukan segera reorganisasi. Dan lanjut, termasuk ke tipe-tipe organisasi. Nah, di sini ada disusun dalam 3 cara. Yang pertama berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan produk atau pasar, kemudian yang ketiga ada berdasarkan matriksnya. Coba satu-satu. Yang pertama berdasarkan fungsi. Organisasi itu disusun dalam bagian yang mempunyai aktivitas yang sama atau yang berkaitan. Contohnya, organisasi dikelompokkan dalam bagian pemasaran, keuangan, produksi, dan personalia. Nah, masing-masing bagian ini dipimpin oleh seorang manajer atau kepala bagian yang melapor ke direktur utama. Kemudian direktur utama menjalankan tugas koordinasi dan integrasi antar departemen atau bagian-bagian tadi sesuai dengan fungsinya. Nah, organisasi fungsional ini digunakan terutama oleh organisasi yang kecil. Ya. Jika organisasi tumbuh semakin besar, baik semakin berkembang secara geografis atau menawarkan lini produk yang semakin banyak, maka bentuk fungsional ini menjadi kurang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Bagi organisasi tersebut. Nah, di sini kita lihat struktur organisasi itu ada direktur utama, kemudian ini sesuai dengan fungsi-fungsinya. Fungsi departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan departemen personalia. Kemudian kita lanjut ke organisasi pasar atau produk. Nah, tadi ketika organisasi itu semakin besar ya, organisasi itu dapat disusun berdasarkan produk, pasar ataupun konsumennya. Di sini ya divisi merupakan bagian dalam organisasi yang relatif otonom. Nah, bagian tersebut dapat mengambil keputusan sendiri tanpa memerlukan persetujuan direktur utama, kecuali untuk beberapa keputusan yang menyangkut divisi lain dan organisasi secara keseluruhan. Jadi ketika di divisi itu yang berkaitan dengan divisi tersebut, maka tidak memerlukan persetujuan direktur utama. Jadi mendapatkan otoritas dalam bagian-bagian tersendiri. Kecuali keputusan tersebut ada kaitannya dengan divisi lain, maka harus dengan persetujuan. Nah, jika organisasi belum terlalu besar ya, misalnya departemen ya barangkali lebih cocok digunakan dibandingkan dengan divisi. Nah, apabila organisasi menjadi semakin besar, divisi barangkali lebih cocok digunakan. Jadi divisi jika sudah besar, maka divisi lebih tepat. Namun jika masih kecil ya, kalangannya masih tidak terlalu besar, maka departemen yang lebih cocok digunakan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bagan organisasi. Di sini ada berdasarkan produknya, berdasarkan pasar atau konsumennya, kemudian berdasarkan geografisnya. Nah, ada departemen, ada divisi negara, divisi Amerika. Kalau masih kecil itu mungkin departemen saja cukup. Dan lanjut yang ketiga, struktur matriks ya. Struktur matriks ya. Di sini itu struktur organisasi yang berusaha menggabungkan sisi positif struktur fungsional dan struktur divisi. Mana struktur fungsional ini mempunyai sisi positif karena mendorong spesialisasi
koordinasi akan menjadi sulit dilakukan ketika fungsional-fungsional ini disesuaikan dengan spesialisasinya. Ketika dilakukan dengan struktur fungsional, maka ada sisi positifnya, itu mendorong kekhususan, kespesialan terhadap fungsi tersebut. Nah, tapi di sini dibilang kalau sulit dalam melakukan koordinasi. Struktur divisi mendorong koordinasi, ya, tetapi tidak terlalu mendorong spesialisasi keahlian. Dalam struktur organisasi matriks, karyawan mempunyai dua atasan. Yang pertama fungsional dan yang kedua divisional. Nah, di sini ada struktur matriksnya, ya. Di sini ada fungsional, pemasaran, keuangan, produksi, kemudian ada divisional, ya, divisi-divisinya, manajer A atau manajer proyek B, manajer proyek C. Nah, di sini dilihat, ya, garis vertikal menunjukkan perintah fungsional, sedangkan garis horizontal menunjukkan perintah divisional. Garis horizontal menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh organisasi yang dipimpin oleh manajer proyek. Karena struktur tersebut, struktur metrik, sering disebut sebagai sistem komando ganda atau multiple command system. Jadi ada dua atasan, pertama fungsional, yang kedua ada divisional. Nah, kita lanjut koordinasi. Koordinasi, ya, merupakan proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif. Tingkat ketergantungan antar bagian dan kebutuhan komunikasi dalam melaksanakan pekerjaan tertentu akan menentukan sejauh mana koordinasi diperlukan. Di sini ketergantungan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, polar interdependence, kemudian yang kedua ada sequential independence, dan yang ketiga ada reciprocal interdependence. Di sini ada penjelasan masing-masing. Yang pertama, itu ketergantungan ini tidak banyak membutuhkan interaksi. Kemudian yang kedua, ketergantungan dalam bentuk ini, ya, bentuk sequential ini ditandai dengan dipakainya output suatu bagian sebagai input bagian lainnya. Kemudian yang terakhir, ketergantungan ini muncul jika bagian-bagian saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, koordinasi yang efektif, ya, tidak mudah dicapai, apalagi pekerjaan semakin terspesialisasi. Nah, di sini Lawrence dan Lord itu menggunakan istilah diferensiasi untuk menjelaskan bagian organisasi yang semakin terspesialisasi. Nah, ada 4 macam jenis diferensiasi. Ya. Yang pertama, bagian organisasi yang berbeda, cenderung mengembangkan tujuan bagian tersebut. Nah, kemudian yang kedua, orientasi waktu antar bagian dapat berbeda. Ini dapat dijelaskan. Kemudian ketiga, gaya interaksinya. Kemudian yang keempat ada tingkat formalitas. Selanjutnya kita masuk desentralisasi dan sentralisasi. Nah, desentralisasi ini merupakan proses pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara sistematis ke tingkatan organisasi yang lebih rendah. Sentralisasi itu merupakan proses menahan wewenang dan tanggung jawab ke manajemen puncak. Nah, faktor yang mempengaruhi tingkat desentralisasi, yang pertama lingkungan, yang kedua ukuran organisasi, dan yang ketiga karakteristik lainnya seperti budaya perusahaan, preferensi manajemen, dengan kemampuan karyawan, dan biaya keputusan. Nah, sini yang pertama lingkungan, ya. Yang tadi yang dikatakan bahwa ada faktor yang mempengaruhi tingkat sentralisasi. Ini ada lingkungan.
Nah, lingkungan ini mempengaruhi tingkat desentralisasi. Contohnya saja, eh, Alfred Candler ya menemukan apabila tingkat persaingan cukup ketat ya industri berubah cukup dinamis. Lalu perusahaan mengembangkan produk melalui riset dan mengembangkan sendiri sehingga organisasi akan cenderung mempunyai struktur desentralisasi. Sementara itu, organisasi yang bergerak dalam lingkungan yang stabil, mudah diprediksi, dan teknologi yang tidak mudah merubah akan memilih struktur yang desentralisasi. Nah, kemudian yang kedua, ini ukuran organisasi ya, yang menjadi faktor mempengaruhi tingkat desentralisasi. Ya, semakin besar organisasi akan semakin kompleks organisasi tersebut. Kemudian desentralisasi diperlukan karena sentralisasi akan memberi beban yang sangat besar terhadap manajemen. Nah, jika organisasi tumbuh pesat, desentralisasi akan semakin diperlukan. Kemudian yang ketiga, faktor lain. Ya, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat desentralisasi. Yang itu tekanan lingkungan ya, seperti persaingan yang semakin ketat dan karyawan yang semakin mampu. Ini barangkali mampu menjelaskan popularitas desentralisasi. Nah, kemudian desentralisasi juga dianggap sebagai sesuatu yang lebih baik dibandingkan sentralisasi karena desentralisasi mendorong kebutuhan manusia untuk berprestasi atau aktualisasi diri. Oke, kita masuk pada rangkuman. Ya. Rangkumannya pada pembelajaran ini yaitu desain organisasi merupakan proses memilih struktur organisasi mana yang sesuai dengan strategi dan lingkungan tertentu. Ya, ada dua pendekatan terhadap desain organisasi. Yang pertama klasik dan situasional. Kalau pendekatan klasik itu mencoba mencari model universal yang berlaku untuk semua situasi, sedangkan model situasional memandang pendekatan terbaik tergantung dengan situasi yang dihadapi. Situasi apa yang dihadapi. Nah, selanjutnya ada tiga tipe desain organisasi yang umum, yang pertama fungsional, kemudian produk, dan terakhir matriks. Nah, tipe organisasi fungsional itu mengelompokkan kegiatan yang sama atau serupa dalam satu atap, seperti fungsi pemasaran, keuangan, dan produksi. Sementara kalau organisasi produk yang mengelompokkan kegiatan berdasarkan produknya atau sekelompok produk. Di sini ya departemen atau divisi dapat membawahi pengelompokan tersebut. Divisi lebih otonom dibandingkan dengan departemen. Jadi beda jika divisi ini lebih ke perusahaan yang sudah besar, kalau departemen ketika perusahaan tersebut belum terlalu besar ya. Namun dibandingkan departemen, tipe matriks ya berusaha menggabungkan sisi positif fungsional dengan sisi posisi produk. Nah, jadi tipe metrik ini karyawan itu punya dua atasan ya, sisi fungsional dan divisional. Jadi, terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan manfaatkan forum diskusi yang sudah disediakan. Baik, sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.